Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min syiddati yaumiz ziham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tukaffiru adh-dhunuba wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang diberkahi, pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di majlis Jumat ini untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu terangsang oleh nikmat-nikmat keduniaan, sebahagian orang menjadi tertutup pandangannya yang semestinya mengajarkan dia untuk mengerti bahwa begitu cepat batas-batas akhir dari kenikmatan dunia itu. Sejauh apa yang dapat kau rasakan dari segala nikmat yang datang ke mulutmu sebagai makanan? Bukankah cita rasanya kemudian lenyap bila makanan itu sudah lewat dari kerongkongan? Yang mana si gurih? Yang mana si manis? Yang mana si pahit dan yang masam? Begitu segera lenyapnya saat ia berbolak-balik di mulut dalam putaran lidah. Itulah usia dari kenikmatan makanan. Begitu orang terlena, ingin tampil dengan pas, enak dilihat. Oh, tampannya dia, kata si pria. Oh, cantiknya dia, kata yang perempuan. Maka berdandanlah dia sejadi-jadinya. Rambut yang hitam pun diproses menjadi warna-warni. Bak permen nano-nano saja layaknya, sebelah merah, sebelah hijau, sebelah kuning. Karena ingin tampil dalam pandangan yang mempesona. Tapi dengan cepatnya ketampanan, kecantikan itu kemudian menjadi pupus. Kegagahan itu kemudian menjadi rapuh.
dan pakaian-pakaian yang dijahit dengan harga yang begitu mahal, dengan segera menjadi usang, tak pantas rasanya dipakai berulang-ulang. Orang awam berkata, pakaian Anda yang bagus itu belakangan menjadi topo dan sampah belaka. Bila hidupmu kau pacu hanya untuk bersaing dalam melepas syahwat, memuja kesenangan beradunya badan antara lelaki dengan perempuan, toh akhirnya penyimpangan di daerah ini melahirkan penyakit-penyakit yang bukan-bukan. Semuanya terbatas. Dan betapa salahnya hidup manusia yang mengayun langkah, memacu hati hanya untuk bertumpu pada pemuasan syahwatnya. Ketika belakangan hari dia telah menjadi agen-agen penyebar penyakit pembunuhan generasi manusia, AIDS namanya, yang sampai sekarang orang masih kelabakan mencari obatnya. Dia seperti bersembunyi di balik penghalang-penghalang yang ketat. Dokter mencermatinya, tapi hampa dan berakhir dengan kekecewaan. Sudahlah, yang penting yang belum kena jangan mencoba-coba untuk menceburkan diri ke daerah penyakit yang membunuh generasi manusia itu. Itulah bacaan yang cermat tentang segala nikmat keduniaan. Yang kau makan hanyalah terbatas, kau lebihkan jadi penyakit yang membunuh ragamu, mematikan jiwamu. Yang kau pakai berakhir dengan penyesalan. Yang kau kejar berupa pemujaan syahwat, bila salah jalannya, kau sendiri berubah menjadi penyebar alat-alat pembunuhan manusia. Tapi tak urung, karena begitu gandrung, terjerembab dalam lembah yang curam dan salah. Manusia yang salah pandang dengan kenikmatan dunia itu tetap saja terpesona dalam persaingan memperebutkannya. Semuanya dipacu untuk ingin serba banyak. Banyak duitnya, banyak pengagumnya, banyak orang-orang yang ingin mengikuti ucapan-ucapannya. Hanya jadi pertanyaan bila tak mau membaca ayat Al-Quran yang berkata, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu telah dibuat lalai oleh keinginan serba banyak. Dan itu berlangsung sampai kamu masuk ke lubang kubur. Padahal sekali-kali jangan begitu. Nanti pasti kamu tahu. Kemudian kamu benar-benar akan tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hai yang terpesona dengan keinginan serba banyak, benarkah kamu tahu bahwa yang kau sebut banyak itu benar-benar banyak? Padahal coba kau banding-banding
di antara sekian banyaknya gudang-gudang penyimpanan hartamu? Berapa bagian saja yang benar-benar masuk ke dalam perutmu? Tanya kepada koruptor-koruptor yang paling banyak mengumpulkan uang berbilang miliar, naik ke triliun. Pernahkah dia menyuap makanan dengan kedua tangannya? Pernahkah dia menghabiskan berkarung-karung beras yang tersimpan di gudangnya? Padahal hendaknya diketahui bahwa yang disebut rizki itu yang sudah masuk ke perut, bila hanya baru dikunyah-kunyah saja, kemudian tiba-tiba ia muntahkan, bukan rizki namanya. Baik itu terbuat dalam formula ketat dari ahli-ahli masak, yang porsi-porsi masakannya itu dibayar dengan mahal, tapi bila hanya sampai pada batasan mulut, belum rezeki, karena belum masuk ke perut, tidak terproses menjadi penumbuh badan, tak berproses menjadi darah daging, uang udah dimuntahkan. Dalam bahasa syariat, yang disebut rizki yang sudah masuk ke dalam perutmu, yang belum ke perut bukan rizki namanya. Bila itu yang kau lihat dari sudut makanan, Allahumma ya Allah ya Karim, coba takar, coba banding, mana yang lebih banyak menjadi rizki antara orang-orang yang kaya mengejar makanan, tak lama kemudian makanannya menjadi serba ditakar-takar oleh dokter. Jangan makan ini, kau diterjang oleh kolesterol. Jangan makan itu, gula darahmu akan naik. Akhirnya semua yang bakal masuk ke perutnya serba ditimbang-timbang saja. Tempe sekerat, daging sepotong, nasi 2 sendok. Bila tidak, semuanya membunuh dirimu. La haula wala quwwata illa billah. Hei yang banyak duitnya, ternyata rizkimu hanya sejumput saja. Bila begitu keadaan badanmu, maka engkau akan menjerit pada sesuatu yang kau sanjung-sanjung itu, syahwatmu. Bagaimana engkau menunaikannya? Bila sudah letih dalam makan, tak mampu menyalur syahwat, maka segala yang indah-indah dari eksterior, interior rumahmu menjadi kabur, seperti keindahan yang dipandang oleh orang yang bermata rabun. Apakah pada jalur ini orang boleh menjadi lupa, bersaing sampai pada tingkat pembunuhan, bersaing sampai pada tingkat menyewa debt collector untuk menagih-nagih hutang, mati dalam persaingan, dalam kesiaan? Kalla saufa ta'lamun. Nanti kamu tahu. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walayam la'afahu illa turabu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya anak Adam punya 1 lembah emas, dia tak berhenti di situ. Dia masih akan sangat senang bila dia memiliki 2 lembah emas. Dan tidak akan ada sesuatu yang memenuhi kesenangannya kecuali tanah yang ada di kuburannya. Sampai mati
Dia akan terlalu bersemangat pada jalur jalan yang salah. Saya sikut yang menyaingi saya. Saya tinju yang menghadang saya. Tapi semuanya adalah kehampaan, kesia-siaan. Karena betapa banyaknya yang kau kumpulkan, tetap saja yang benar-benar menjadi milikmu, masuk ke perutmu, itu hanya bagian yang sangat kecil saja. Dikit yang masuk ke perut, kecil syahwatmu. Bila kecil syahwatmu, semua pesona dalam kehidupan ini menjadi hambar. Kau memandang keindahan, sama artinya dengan keburukan. Itulah siksaan yang diterima orang-orang serakah yang menjadi lupa oleh karena keinginan berebut mendapatkan yang serba banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi meskipun dia gagal untuk merebut kebanyakan itu, urusannya tidak berhenti sampai di situ. Masih ada episode berikutnya. Dikubur kau ditanya. Yang baru datang sebagai penghuni segera saja dihimpit oleh liang kuburnya. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan munkar dan nakirnya? Salahmu pada masa lalu yang menyebabkan bagian-bagian dari panas neraka segera terkirim ke kuburanmu. Tetapi bagian-bagian dari ketakwaanmu juga segera terkirim untuk melapangkan, melonggarkan, menyinari kuburmu. Bukankah kita pernah membaca doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kubur si fulan itu sebagai salah satu bagian dari taman surga. Dan jangan kau jadikan kuburnya sebagai bagian dari jurang neraka. Itu diangkat dari doa Rasulullah. Nabi yang mengajarkan itu. Baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad yang menuturkan doa itu. Itu adalah kelanjutan dari persoalan yang dirajut dalam kelupaan, disusun dalam kelalaian. Kau cari kesia-siaan dan kau terima akibat panjang dari kemalangan. Udah di dunianya sedikit, berperkara lagi di akhirat. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna ainal yaqin. Sekali-kali bila telah engkau melihat dengan yakin dan kau ketahui dengan ilmu yang yakin, kamu bakal masuk neraka jahim. Akses kelupaan memanjang begitu lama, dan bagaimana jalan penyelamatannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencari yang banyak tetapi jadinya sedikit, akibat sedikit tetapi berakibat di akhirat dengan akibat kecelakaan yang tak punya pos penghentian. Ini yang harus segera disadari cepat-cepat. Umur tak seberapa lama, mengapa diisi dengan isi-isi yang buruk belaka? Umur yang diberikan Allah Ta'ala ada batasan-batasannya. Bila engkau melangkah terlalu lupa, lalu menjulur ke depan,
sampai lupa dengan tempat pengembalian. Oleh sebab itu Nabi pernah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku sendiri. Aku yang menjadi sutradara roda perjalanan hidupku yang menuju kepada celaka. Sebelum kecelakaan itu ditimpakan dari luar, Rasulullah mengajak kita untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan akibat perbuatan kita sendiri. Baru kemudian berlindung dari kejahatan-kejahatan segala apa yang melata di atas bumi ini, yang semua ubun-ubunnya berada pada genggaman Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya di tangan Allah lah hidayah untuk mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan menuju kepada ampunan dan keridhaannya. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bertempat di hati kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunan-ampunan kepada kita, memberikan tambahan taufik dan hidayah ke dalam sanubari kita, dan melampangkan dada kita untuk menerima secara lebih dari apa yang Ia hidayahkan itu, sehingga kita menjadi semakin mampu memandang yang hak adalah hak lalu kita mengikutinya, memandang yang batil adalah batil lalu kita menjauhinya. Inna ahsanal mawa'idh syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna buat mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله قويا عزيزا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا، وأسعد بلادنا وأرخص أسعارنا، وطول أعمارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ونهى عن المنكر والبغي، عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.